Tahukah kamu, tanah Minangkabau bukanlah tanah yang tercipta begitu saja. Di balik keindahan alam dan megahnya Rumah Gadang, tersimpan kisah agung yang telah diturunkan ratusan tahun lamanya. Bermula dari puncak Gunung Merapi, meluas ke segenap penjuru, bahkan sampai menyeberangi Samudra Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Tanah Minangkabau bukanlah tanah yang terbentuk begitu saja. Ia lahir dari kisah agung yang diturunkan dari mulut ke mulut, ditulis dalam tambo, dan diwariskan turun-temurun selama berabad-abad lamanya. Kisah ini bermula jauh sebelum waktu tercatat. Bermula dari puncak Gunung Merapi, tempat suci yang menjadi cikal bakal peradaban kita. Mari kita telusuri bersama jejak langkah leluhur. Dari awal berdirinya kerajaan pertama, perkembangannya yang megah, asal nama Minangkabau, hingga bagaimana pengaruh adat kita meluas hingga ke seberang lautan. Menurut Tambo Minangkabau, kisah ini bermula dari perjalanan 3 orang putra Raja Iskandar Zulkarnain. Dalam pelayaran mereka, melewati Pulau Sailan, mahkota emas mereka terjatuh ke dalam laut. Tidak seorang pun pandai selam yang mampu mengambilnya, karena mahkota itu dijaga ular di dasar samudra. Maka diperintahkanlah seorang tukang emas untuk membuat tiruannya yang sempurna dengan bantuan alat bernama Camin Tarui. Agar rahasia ini tidak tersebar, tukang itu pun dikorbankan. Ketika terbangun, Sri Maharaja Diraja, sang bungsu, telah mengenakan mahkota itu. Hal ini menimbulkan pertengkaran, sehingga akhirnya mereka berpisah. Sri Maharaja Alif melanjutkan perjalanan ke barat hingga berkuasa di tanah Rum, Perancis, dan Inggris. Sri Maharaja Dipang berlayar ke timur, memerintah negeri Cina dan Jepang. Sedangkan Sri Maharaja Diraja turun menetap mendirikan kerajaan pertama di kaki Gunung Merapi, di tempat yang bernama Galundi Nanbaselo. Di sana, air masih banyak menggenangi lembah dan hutan rimba masih lebat. Maka dibukalah tanah sedikit demi sedikit, didirikan teratak, dibuat sumur untuk setiap istri raja, dan mengalirlah sungai Batang Bengkawas yang membuat tanah ini makin subur. Seiring waktu, air menyusut dan bumi mengering, sesuai pepatah leluhur. Tak kalau bumi Barambuang naik, ayah Basintak turun. Anak cucu Sri Maharaja Diraja pun bertebaran membuka wilayah baru. Keturunan si Harimau Campa membuka Luhak Agam. Keturunan Kambing Hutan membuka Luhak 50 Koto. Keturunan Anjing Mualim menetap di Kubang Tigo Baleh atau Solok. Keturunan Kucing Siam ke Candung dan Lasi. Keturunan raja tetap tinggal sebagai induk di Luhak Tanah Datar. Kemudian, tibalah seorang raja agung bernama Sang Sapurba yang disebut Tambo sebagai Datanglah Ruso dari Lawik. Ia bergelar Raja Natan Sang Sita Sangkala, berkuasa di Bukit Siguntang dekat Palembang, sebelum akhirnya berlayar naik ke sungai Indragiri dan tiba di Galundi Nanbaselo. Saat itu, yang berkuasa adalah Suri Dirajo, keturunan Sri Maharaja Diraja yang dikenal sangat bijaksana dan berilmu tinggi. Demikian arifnya Suri Dirajo, maka Sang Sapurba diangkat menjadi semenda dan dikawinkan dengan adiknya, Indo Julito. Ia pun dirajakan bergelar Sri Maharaja Diraja pula. Namun, kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Suri Dirajo. Sang Sapurba lebih berperan sebagai lambang kehormatan. Disinilah tempat ibadah didirikan, yang kini kita kenal sebagai Pariangan, asal kata dari perhiangan, tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun kedamaian terganggu oleh makhluk besar bernama Sikatimuno, yang digambarkan sepanjang 60 depa, merusak sawah, ladang, dan membunuh rakyat.
Atas permintaan penghulu, Sang Sapurba maju berperang. Setelah pertarungan hebat, si Katimuno pun mati ditikam dengan keris yang kemudian diberi nama keris si Katimuno. Setelah aman, wilayah terus diperluas. Didirikan padang panjang, ditemukan sungai Tarap yang subur. Berdirilah Bungo Satangkai, tempat istana baru. Maka terbentuklah negeri pertama yang teratur, Pariangan Padang Panjang, tempat diangkatnya 4 orang penghulu pertama sebagai cikal bakal sistem pemerintahan adat kita. Masuklah kita ke masa kerajaan Minangkabau baru. Pusatnya kembali ke Pariangan Padang Panjang. Disinilah seluruh aturan adat disusun, disempurnakan, dan dikukuhkan untuk selamanya. Adat ini tetap terjaga hingga kini. Tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Tahun 1127 Masehi, Sultan Sri Maharajadiraja membangun dinasti baru. Dari 3 permaisurinya lahirlah 3 putra yang menjadi dasar pemerintahan. Sutan Padukobasa, bergelar Datuk Ketemanggungan. Warmandewa, bergelar Datuk Bandaharo Kayo. Renosida, bergelar Datuk Maharajobasa. Setelah wafatnya Sultan, tampuk pemerintahan dipegang oleh Puti Indojelito sebagai Bundo Kanduang, bukti tinggi kedudukan perempuan di alam Minangkabau. Dari perkawinan beliau dengan Ceti Bilang Pandai lahirlah tokoh-tokoh besar. Datuk Perpatih Nan Sabatang, Datuk Suri Maharajo Nan Banego-nego, dan keturunan yang melanjutkan tahta kerajaan. Pada masa inilah disepakati sistem matrilineal, garis keturunan dari pihak ibu. Harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki bertugas melindungi. Sistem ini hanya ada 2 tempat di dunia, salah satunya di Tanah Minang. Kemudian muncul tokoh yang melegenda, Aditya Warman. Lahir dari Puti Darajingga dan dididik di Majapahit, ia pulang ke kampung halaman, masuk Islam, dan dinobatkan menjadi raja pada tahun 1347 Masehi. Bersama Panglima Cindurmato, kerajaan Minangkabau mencapai puncak kejayaannya. Bahkan serangan Majapahit di bawah Gajah Mada pun berhasil dipatahkan, membuktikan kekuatan dan kedaulatan negeri ini. Mungkin inilah bagian yang paling diceritakan turun-temurun, asal nama Minangkabau. Pada suatu masa, datanglah utusan dari Majapahit membawa seekor kerbau raksasa untuk diadu. Taruhannya sangat berat. Jika kalah, kerajaan ini akan tunduk. Namun jika menang, mereka bebas dan merdeka. Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang menerima tantangan itu. Namun ketika hari pertandingan tiba, alangkah terkejutnya orang Majapahit. Pihak Minangkabau hanya mengeluarkan seekor anak kerbau kecil. Anak kerbau itu sudah beberapa hari tidak menyusu, sehingga sangat lapar. Di moncongnya diikatkan taji yang sangat tajam. Saat dilepaskan, ia mengira kerbau besar itu adalah induknya, lalu menyeruduk ke arah perutnya untuk menyusu. Taji yang tajam itu menembus perut kerbau raksasa, hingga ia mati seketika. Orang Majapahit memprotes, namun dijelaskan dengan bijaksana di balai persidangan bahwa pertandingan ini tidak memiliki syarat tertulis. Akhirnya mereka mengakui kekalahan. Sejak saat itu, tempat itu disebut Minangkabau, artinya kerbau yang menang. Sebagai tanda peristiwa ini, atap rumah gadang pun dibuat bergonjong, melengkung seperti tanduk kerbau, menjadi lambang kebijaksanaan dan kemenangan abadi kita. Semangat merantau leluhur tidak berhenti di daratan Sumatera saja. Sejak abad ke-14 dan ke-15, anak kemenakan Minangkabau terus berlayar melintasi Selat Melaka. Merekalah yang mendirikan peradaban baru di semenanjung Tanah Melayu, yang kini kita kenal sebagai Negeri Sembilan. Datuk Perpatih Nan Sabatang dikatakan sudah lebih dulu melintasi lautan ini. Kemudian menyusul rombongan demi rombongan. Rombongan pertama pimpinan Datuk Raja menetap di Rembau. Rombongan kedua dari Sungai Tarap. Rombongan ketiga dari Batu Sangkar. Rombongan keempat dari Payakumbuh.
dipimpin Datuk Putih yang memberi nama tempat kediaman raja, Sri Menanti. Hingga kini, ikatan darah itu masih terasa kuat. Di sana masih berlaku adat perpatih nan sabatang, sistem kekerabatan sama seperti di kampung halaman. Bahkan gelaran raja mereka adalah Yang di-Pertuan Besar, keturunan langsung dari raja-raja Pagaruyung. Ada pepatah yang terus hidup di hati mereka. Beraja ke Johor, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Betapa megahnya jejak sejarah kita. Dari puncak Gunung Merapi, meluas ke seluruh Sumatera, hingga melintasi lautan dan membangun negeri baru. Semua ini membuktikan kebesaran budaya dan kekokohan adat Minangkabau. Demikianlah rangkaian panjang sejarah alam Minangkabau. Kisah ini bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pedoman hidup untuk masa depan kita. Semoga kita selalu bangga sebagai anak Minang, menjaga nama baik kaum, dan memastikan adat ini terus hidup dan lestari untuk anak cucu kita kelak. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan menarik lainnya tentang adat dan sejarah kita. Bagikan juga video ini kepada sanak saudara, karena menjaga sejarah adalah tugas kita bersama. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.